Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, para pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Semoga hari ini Bapak, Ibu semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh keberkahan. Di video kali ini, izinkan kami menyampaikan satu informasi yang sangat penting yang mungkin sudah Bapak, Ibu tunggu-tunggu sejak awal tahun. Informasi ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah kabar yang menyangkut hak, menyangkut kepastian, dan menyangkut harapan jutaan pensiunan di seluruh tanah air. Beberapa hari terakhir beredar informasi yang cukup menghebohkan. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani perat. Tidak sedikit yang langsung bertanya-tanya apakah ini benar, kapan cair, berapa besarannya, apakah benar rapelan dan THR akan dibayarkan pada Maret 2026, dan bagaimana mekanisme pencairannya. Di video ini kami akan membahas semuanya secara runtut, pelan, dan jelas. Jadi, kami mohon kepada Bapak, Ibu tonton sampai selesai, karena ada beberapa poin penting yang tidak boleh terlewatkan. Jangan sampai hanya mendengar sepotong informasi lalu mengambil kesimpulan sendiri. Kita akan bahas berdasarkan rujukan yang beredar di media nasional dan kita akan bedah satu persatu supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Baik, kita mulai dari kabar yang paling utama. Disebutkan bahwa pada Jumat, 13 Februari 2026, telah dipublikasikan sebuah berita nasional dengan judul yang cukup mencuri perhatian. Rapelan dan THR pensiunan 2026 resmi disahkan melalui PP terbaru yang ditekan Presiden. Judul ini tentu langsung memancing perhatian. Apalagi bagi Bapak Ibu yang selama ini menanti kepastian soal kenaikan gaji dan pencairan tunggakan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu konteks besarnya. Pemerintah memastikan bahwa pada tahun 2026 akan ada kebijakan kenaikan gaji bagi ASN aktif sekaligus pencairan tunggakan pensiun yang jumlah penerimanya mencapai 9,4 juta orang. Angka ini bukan angka kecil. Ini berarti jutaan ASN aktif dan pensiunan akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, angka 9,4 juta itu mencakup ASN pusat, ASN daerah, prajurit TNI, anggota, Polri, hakim, serta para pensiunan dari berbagai golongan. Artinya kebijakan ini bersifat nasional dan menyentuh hampir seluruh lini aparatur negara. Lalu pertanyaannya, bagaimana skemanya? Dalam informasi yang beredar dijelaskan bahwa untuk ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim kenaikan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat hingga tunjangan kinerja. Sementara untuk ASN, daerah skemanya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Ini poin penting. Artinya meskipun kebijakan kenaikan bersifat nasional, implementasinya tetap mempertimbangkan kondisi fiskal tiap daerah. Bagi pensiunan, hal ini berarti bahwa penyesuaian akan mengikuti struktur terakhir gaji pokok dan tunjangan yang menjadi dasar perhitungan pensiun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu pensiunan rapelan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapelan? Rapelan adalah pembayaran selisih dari kenaikan yang seharusnya sudah berlaku sejak awal periode tertentu, tetapi baru bisa dibayarkan setelah aturan resmi diterbitkan. Jadi jika kenaikan efektif berlaku sejak Januari 2026, namun PP baru ditekan Februari atau Maret, maka selisih Januari dan Februari itulah yang disebut rapelan. Ini penting untuk dipahami supaya tidak muncul persepsi keliru bahwa rapelan adalah bonus tambahan di luar kenaikan. Rapelan adalah hak selisih yang belum dibayarkan karena menunggu payung hukum resmi. Kemudian muncul istilah tunggakan pensiun. Sebagian Bapak Ibu mungkin bertanya, apakah ini berarti selama ini ada pembayaran yang tertunda? Apakah ada hak yang belum dibayarkan? Dalam penjelasan yang beredar yang dimaksud dengan tunggakan bukanlah karena pemerintah sengaja menahan hak, melainkan karena adanya proses penyesuaian kebijakan. Ada verifikasi ulang jutaan data pensiun, ada perhitungan berdasarkan inflasi, ada sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional, dan ada pembaruan sistem pembayaran. Proses ini tidak sederhana. Bayangkan jutaan data harus diverifikasi ulang agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Pemerintah bersama PT Taspen memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan hak masing-masing penerima, tidak boleh kurang dan tidak boleh salah sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang seringki tidak terlihat di permukaan. Kita hanya melihat hasil akhirnya apakah cair atau belum.
Tetapi di balik itu ada proses administrasi, audit, verifikasi, dan penyesuaian sistem yang cukup panjang. Lalu bagaimana dengan THR 2006? Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, THR bagi ASN dan pensiunan biasanya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jika Ramadan 2026 jatuh sekitar Maret, maka besar kemungkinan pencairan THR juga berada di sekitar periode tersebut. Namun kembali lagi, semua itu menunggu detail teknis dari peraturan pelaksana yang lebih rinci. Sekarang mari kita bicara soal tujuan kebijakan ini. Mengapa pemerintah menaikkan gaji dan mencairkan rapelan? Jawabannya sederhana namun mendasar, menjaga daya beli. Bapak, Ibu tentu merasakan sendiri bagaimana harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Harga beras, minyak, listrik, air, obat-obatan, biaya transportasi, semuanya mengalami penyesuaian. Sementara uang pensiun yang diterima setiap bulan mungkin terasa semakin berat untuk mencukupi kebutuhan. Disinilah pemerintah mengambil langkah untuk melakukan penyesuaian. Kenaikan gaji dan pencairan harapkan bisa membantu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Karena pada dasarnya uang pensiun digunakan untuk kebutuhan dasar, untuk makan sehari-hari, untuk membayar listrik dan air, untuk membeli obat, untuk transportasi, untuk kebutuhan mendadak yang tidak bisa diprediksi. Jika tidak ada penyesuaian sementara harga terus naik, maka beban hidup tentu akan semakin terasa. Namun di sisi lain, Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa kebijakan fiskal negara tidak bisa diambil secara sembarangan. Semua harus dihitung berdasarkan kemampuan anggaran. Itulah sebabnya setiap kenaikan selalu melalui proses panjang sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan disinilah letak pentingnya informasi yang beredar mengenai PP 2026 yang disebut telah ditandatangani Presiden. Jika benar PP tersebut sudah ditekan, maka itu berarti payung hukum untuk kenaikan dan rapelan sudah ada. Tinggal menunggu aturan teknis pelaksanaannya di kementerian terkait serta kesiapan sistem pembayaran. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak boleh hanya terpaku pada judul berita. Kita harus membaca isi dan memahami detailnya. Karena seringkali judul dibuat menarik agar orang penasaran, tetapi detail pelaksanaannya tetap membutuhkan tahapan. Itulah sebabnya setiap kenaikan selalu melalui proses panjang sebelum akhirnya disahkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan disinilah letak pentingnya informasi yang beredar mengenai PP 2026 yang disebut telah ditandatangani Presiden. Jika benar PP tersebut sudah ditekan, maka itu berarti payung hukum untuk kenaikan dan rapelan sudah ada. Tinggal menunggu aturan teknis pelaksanaannya di kementerian terkait serta kesiapan sistem pembayaran. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kita tidak boleh hanya terpaku pada judul berita. Kita harus membaca isi dan memahami detailnya. Karena seringki judul dibuat menarik agar orang penasaran, tetapi detail pelaksanaannya tetap membutuhkan tahapan. Jadi, dalam konteks ini, kabar yang beredar memang memberikan harapan besar, tetapi tetap perlu menunggu kepastian resmi dari pemerintah, terutama mengenai tanggal pasti pencairan dan besaran nominalnya. Sekarang mari kita masuk pada aspek lain yang jarang dibahas, yaitu dampak terhadap produktivitas dan moral aparatur. Dalam teori ekonomi dan manajemen sumber daya manusia, ketika seseorang merasa bahwa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kontribusinya, maka motivasi cenderung menurun. Sebaliknya, ketika kompensasi dianggap lebih adil, semangat dan loyalitas meningkat untuk ASN aktif, kenaikan gaji tentu diharapkan bisa mendorong produktivitas. Untuk pensiunan, meskipun sudah tidak aktif bekerja, kepastian dan kecukupan finansial akan memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menjalani masa pensiun. Karena pensiun bukan berarti berhenti hidup produktif. Banyak pensiunan yang masih aktif di masyarakat, aktif di keluarga, bahkan membantu usaha kecil. Stabilitas finansial akan mendukung peran-peran tersebut. Bapak, Ibu yang kami hormati, di titik ini mungkin ada yang bertanya, apakah rapelan dan THR akan cair bersamaan secara teknis? Itu sangat tergantung pada regulasi, turunan, dan kesiapan sistem pembayaran. Ada kemungkinan dibayarkan bersamaan jika waktunya berdekatan, namun bisa juga dipisah sesuai jadwal masing-masing. Yang jelas, jika PP sudah disahkan, maka arah kebijakannya sudah jelas. Tinggal menunggu implementasi teknis. Di bagian pertama ini kita sudah memahami beberapa hal penting. Pertama, ada informasi mengenai penandatanganan PP 2026 terkait kenaikan gaji dan raplan.
Kedua, jumlah penerima mencapai sekitar 9,4 juta orang. Ketiga, rais pembayaran akibat keterlambatan pengesahan aturan. Keempat, tujuan utama kebijakan adalah menjaga daya beli di tengah kenaikan biaya hidup. Namun pembahasan kita belum selesai. Di bagian selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai kemungkinan skema pencairan potensi nominal yang diterima berdasarkan golongan serta bagaimana mekanisme pembayaran melalui PT Taspen dan Mitra Bayar. Karena banyak sekali pertanyaan yang masih belum terjawab, apakah semua golongan mendapatkan persentase yang sama? Apakah ada potongan tertentu? Bagaimana jika data belum sinkron? Dan apa yang harus dilakukan jika sampai Maret belum cair? Semua itu akan kita bahas secara lebih detail pada bagian berikutnya. Untuk sementara itulah penjelasan lengkap bagian pertama terkait kabar rapelan dan THR pensiunan 2026. Bapak, Ibu yang kami hormati, setelah pada bagian pertama kita membahas mengenai latar belakang kebijakan, dasar informasi yang beredar, serta tujuan kenaikan gaji dan pencairan rapelan, sekarang kita masuk ke bagian yang jauh lebih teknis dan lebih spesifik. Di bagian ini kita akan membahas kemungkinan skema pencairan, potensi nominal yang diterima, mekanisme pembayaran melalui PT Taspen, serta beberapa skenario yang mungkin terjadi menjelang Maret 2026. Karena disinilah biasanya muncul banyak pertanyaan dan jika tidak dijelaskan dengan runtut, mudah sekali muncul kesalahpahaman. Baik, kita mulai dari pertanyaan paling besar. Jika PP 2026 sudah ditandatangani, apakah otomatis Raplan langsung cair? Jawabannya tidak sesederhana itu. Penandatanganan peraturan pemerintah adalah langkah penting karena itu menjadi dasar hukum. Tetapi setelah PP ditekan masih ada tahapan lanjutan. Biasanya akan diterbitkan peraturan teknis dari kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan yang mengatur detail pelaksanaan mulai dari besaran kenaikan tanggal efektif berlaku hingga mekanisme pembayaran melalui instansi penyalur. Untuk ASN aktif, mekanisme ini relatif lebih cepat karena terhubung langsung dengan sistem penggajian instansi. Namun untuk pensiunan sistemnya melibatkan PT Taspen sebagai pengelola pembayaran pensiun. Disinilah proses verifikasi dan sinkronisasi menjadi sangat penting. Bapak Ibu perlu memahami bahwa data pensiun tidak hanya 1-2 orang, jumlahnya jutaan. Setiap orang memiliki golongan terakhir, masa kerja, komponen tunjangan, serta riwayat penyesuaian yang berbeda-beda. Ketika terjadi kenaikan gaji pokok ASN aktif, maka gaji pokok terakhir yang menjadi dasar perhitungan pensiun juga harus disesuaikan. Artinya, sistem harus menghitung ulang. Sekarang kita masuk pada kemungkinan skema pencairan. Ada 3 skenario yang paling mungkin terjadi. Skenario pertama, rapelan dibayarkan terpisah sebelum THR. Artinya, jika kenaikan efektif berlaku Januari 2026 dan PP ditekan Februari, maka rapelan Januari dan Februari bisa dibayarkan pada akhir Februari atau awal Maret. Kemudian THR dibayarkan menjelang Idul Fitri sesuai jadwal biasa. Skenario kedua, rapelan dan THR dibayarkan bersamaan. Ini sering menjadi harapan banyak pensiunan karena nilainya tentu lebih besar jika digabung. Namun, skema ini sangat tergantung pada kesiapan anggaran dan sistem pembayaran. Skenario ketiga, rapelan dibayarkan setelah THR. Dalam beberapa kasus sebelumnya, jika waktu pengesahan PP terlalu dekat dengan jadwal THR, pemerintah bisa memprioritaskan THR terlebih dahulu, lalu rapelan menyusul setelah proses perhitungan selesai. Sekarang kita bahas potensi nominal, karena ini juga menjadi pertanyaan besar, kira-kira berapa yang akan diterima? Untuk menjawab ini kita harus melihat dari 2 sisi, persentase kenaikan dan jumlah bulan rapelan. Misalnya, jika kenaikan gaji ditetapkan sebesar persentase tertentu dari gaji pokok pensiun, maka nilai rapelan akan dihitung dari selisih kenaikan itu dikalikan jumlah bulan sejak efektif berlaku hingga bulan pencairan. Contoh sederhana, jika kenaikan efektif Januari dan dibayarkan Maret, berarti ada 2 bulan rapelan. Jika efektif Januari dan dibayarkan April, berarti 3 bulan rapelan. Namun perlu digarisbawahi angka, pastinya tetap menunggu peraturan resmi. Selain itu, THR bagi pensiunan biasanya dihitung berdasarkan komponen tertentu dari gaji pensiun. Pada beberapa tahun sebelumnya, THR mencakup gaji pokok pensiun dan tunjangan keluarga tanpa tunjangan kinerja karena pensiunan tidak lagi menerima tukin. Jadi, jika ada kenaikan gaji pokok, maka otomatis dasar perhitungan THR juga akan ikut naik. Inilah mengapa banyak yang berharap rapelan dan THR 2026 akan terasa lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
Sekarang kita masuk pada peran PT Taspen. Sebagai lembaga yang mengelola pembayaran pensiun bagi PNS dan sebagian pensiunan lainnya, PT Taspen memiliki sistem yang terintegrasi dengan perbankan nasional. Setiap bulan pembayaran dilakukan melalui mitra bayar seperti bank-bank yang telah bekerja sama ketika ada kebijakan baru. PT Taspen harus menerima data resmi dari pemerintah mengenai besaran penyesuaian. Setelah itu, sistem mereka akan memperbarui nominal pembayaran masing-masing penerima. Di tahap ini, verifikasi menjadi krusial. Mengapa? Karena kesalahan kecil dalam data bisa berdampak pada jutaan transaksi. Itulah sebabnya seringkali ada jeda waktu antara pengesahan aturan dan pencairan dana. Bukan karena ditahan, tetapi karena harus dipastikan akurat. Bapak, Ibu mungkin juga bertanya, bagaimana jika ada perbedaan nominal atau keterlambatan masuk ke rekening? Dalam praktiknya, jika terjadi selisih atau keterlambatan, biasanya PT Taspen akan melakukan penyesuaian pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi pensiunan untuk memastikan data rekening tetap aktif dan tidak bermasalah. Sekarang kita masuk pada aspek lain yang jarang dibahas, yaitu kesiapan anggaran negara. Kenaikan gaji dan pembayaran rapelan untuk jutaan orang tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas fiskal. Artinya sebelum PP ditekan, sudah ada perhitungan matang mengenai kemampuan APBN. Inilah yang membuat kebijakan ini memiliki bobot besar. Jika benar telah disahkan, maka itu berarti sudah melalui proses perencanaan yang cukup panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu membahas ekspektasi karena seringkali mendengar kata rapelan dan THR muncul harapan yang sangat tinggi. Harapan itu wajar, namun kita juga perlu realistis dan menunggu detail resmi. Yang perlu Bapak Ibu pegang adalah prinsip ini. Rapelan adalah hak selisih dari kenaikan yang belum dibayarkan. THR adalah hak tahunan yang dibayarkan menjelang hari raya. Keduanya berbeda fungsi, tetapi bisa saja waktunya berdekatan. Sekarang kita bahas kemungkinan waktu pencairan Maret 2026. Jika Ramadan jatuh di bulan Maret, biasanya pemerintah akan mengumumkan jadwal THR sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya pengumuman detail biasanya muncul di awal atau pertengahan Maret. Jika PP sudah ditekan Februari, maka secara teori masih ada waktu untuk memproses rapelan sebelum atau bersamaan dengan THR. Tetapi kembali lagi, itu tergantung pada kecepatan proses administrasi. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu pahami. Kenaikan gaji ASN aktif tidak selalu langsung berarti kenaikan dengan persentase yang sangat besar untuk pensiunan, karena pensiunan menerima gaji berdasarkan rumus tertentu yang berbeda dari ASN aktif. Jadi nominal akhir sangat tergantung pada golongan terakhir dan masa kerja. Di bagian kedua ini kita sudah membahas kemungkinan skema pencairan rapelan dan THR potensi perhitungan nominal berdasarkan bulan efektif peran PT Taspen dalam proses pembayaran kesiapan anggaran negara dan kemungkinan waktu pencairan sekitar Maret 2000 tumbuhan. Namun pembahasan kita masih belum selesai. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai hal-hal yang harus dilakukan pensiunan menjelang pencairan, potensi kendala administratif, serta bagaimana menyikapi informasi agar tidak terjebak kabar yang belum tentu valid. Karena di era sekarang informasi sangat cepat, menyebar, dan tidak semua informasi langsung bisa dijadikan pegangan tanpa konfirmasi resmi. Bapak, Ibu yang kami hormati, setelah pada bagian pertama kita membahas dasar kebijakan dan tujuan kenaikan gaji serta rapelan, kemudian pada bagian kedua kita mengulas skema pencairan potensi nominal dan mekanisme melalui PT Taspen. Sekarang di bagian terakhir ini kita akan membahas hal yang paling praktis dan paling penting bagi Bapak Ibu semua. Apa yang harus dilakukan menjelang pencairan? Apa saja potensi kendala yang mungkin terjadi? Bagaimana menyikapi informasi agar tidak terjebak kabar yang belum tentu benar? Dan bagaimana cara memastikan hak Bapak Ibu benar-benar diterima tanpa kendala? Mari kita bahas satu persatu secara perlahan. Yang pertama, memastikan data pribadi tetap valid. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting. Banyak kasus keterlambatan pembayaran bukan karena dananya tidak ada, tetapi karena data rekening bermasalah. Misalnya rekening sudah tidak aktif, ada perubahan nama bank, atau ada ketidaksesuaian data antara PT Taspen dan pihak perbankan. Bapak Ibu perlu memastikan bahwa rekening yang digunakan untuk menerima pensiun masih aktif dan tidak dalam kondisi dorman jika sudah lama tidak digunakan selain untuk menerima pensiun. Sebaiknya sesekali dicek ke bank untuk memastikan statusnya tetap aktif. Yang kedua, jangan mudah terpancing kabar tidak resmi.
Di era digital saat ini, judul-judul yang sensasional sangat cepat menyebar. Kadang judulnya seolah-olah sudah pasti cair pada tanggal tertentu, sudah pasti nominalnya sekian juta, atau sudah pasti dibayarkan sekaligus. Padahal detail teknisnya belum tentu seperti itu. Bapak Ibu yang terhormat, sikap terbaik adalah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau dari PT Taspen. Biasanya jika sudah benar-benar siap cair, akan ada rilis resmi yang menjelaskan tanggal dan mekanismenya. Yang ketiga, memahami bahwa proses administratif memang membutuhkan waktu. Seringkali muncul pertanyaan seperti ini, kalau PP sudah ditekan, kenapa belum langsung masuk rekening? Jawabannya karena setelah PP ditekan, masih ada tahapan teknis. Data harus disesuaikan, sistem harus diperbarui, dan jadwal transfer harus disinkronkan dengan bank penyalur. Semua ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan massal. Bayangkan jika terjadi kesalahan pada jutaan rekening sekaligus, dampaknya akan jauh lebih rumit untuk diperbaiki. Karena itu, pemerintah dan PT Taspen biasanya memastikan semuanya benar-benar siap sebelum dana ditransfer. Sekarang kita masuk pada kemungkinan kendala yang mungkin terjadi. Kendala pertama adalah perbedaan nominal dari perkiraan pribadi. Kadang seseorang menghitung sendiri berdasarkan asumsi persentase tertentu, lalu ketika dana masuk ternyata berbeda. Ini bisa terjadi karena dasar perhitungannya tidak sama. Ingat, perhitungan pensiun memiliki rumus tersendiri yang berbeda dengan gaji ASN aktif. Kendala kedua adalah keterlambatan 1 atau 2 hari dari jadwal umum. Transfer dana dalam jumlah sangat besar ke jutaan rekening tidak selalu masuk dalam hitungan detik bersamaan. Ada proses batch atau gelombang transfer yang dilakukan sistem perbankan, jadi bisa saja ada perbedaan waktu masuk antar rekening. Kendala ketiga adalah isu potongan. Seringkali muncul kekhawatiran apakah ada potongan tertentu. Pada prinsipnya pembayaran pensiun mengikuti aturan yang berlaku. Jika ada kewajiban seperti pajak sesuai ketentuan itu memang bagian dari sistem resmi. Namun di luar itu tidak ada potongan yang dilakukan secara sembarangan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita bicara soal sikap bijak dalam menyambut kabar ini. Kenaikan gaji dan pencairan rapelan tentu membawa rasa lega. Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan biasanya meningkat. Namun penting juga untuk mengelola dana tersebut dengan bijak, karena raplan bersifat satu kali pembayaran untuk selisih bulan sebelumnya. Artinya bulan berikutnya kembali ke nominal baru yang sudah disesuaikan, bukan sebesar total raplan tadi. Banyak orang terkadang mengira nominal besar yang masuk itu akan berulang setiap bulan, padahal tidak demikian. Karena itu penting untuk membedakan antara kenaikan tetap dan pembayaran rapel. Sekarang kita bahas pertanyaan yang cukup sering muncul. Apakah semua pensiunan pasti mendapatkan kenaikan? Jika kebijakan memang berlaku nasional dan mencakup seluruh penerima pensiun sesuai kategori yang disebutkan, maka pada dasarnya semua yang memenuhi syarat akan mendapatkan penyesuaian. Namun tetap harus melihat rincian peraturan resmi karena terkadang ada pengecualian tertentu berdasarkan jenis pensiun atau status tertentu. Lalu bagaimana jika sampai Maret belum cair? Sikap terbaik adalah tidak langsung panik. Pertama, pastikan dulu apakah memang sudah ada pengumuman resmi mengenai tanggal pencairan. Jika belum ada pengumuman, berarti proses masih berjalan. Jika sudah ada pengumuman resmi dan sebagian besar sudah menerima sementara Bapak Ibu belum, maka langkah pertama adalah mengecek rekening. Jika rekening normal dan tidak ada masalah, barulah bisa menghubungi pihak terkait untuk klarifikasi. Namun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah biasanya berusaha agar pembayaran dilakukan serentak sesuai jadwal yang diumumkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya kebijakan kenaikan gaji dan pencairan rapelan bukan hanya soal angka. Ini soal kepastian dan penghargaan atas pengabdian panjang yang telah Bapak Ibu berikan kepada negara. Puluhan tahun bekerja sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau hakim bukanlah hal yang ringan. Masa pensiun adalah masa untuk menikmati hasil jerih payah tersebut dengan tenang dan bermartabat. Karena itu, ketika ada penyesuaian gaji dan pencairan hak yang tertunda, itu bukanlah hadiah, melainkan bagian dari hak yang memang sudah semestinya diterima. Namun, sekali lagi, mari kita sikapi dengan kepala dingin dan informasi yang jelas. Jangan terburu-buru menyebarkan kabar yang belum pasti. Jangan langsung percaya pada angka-angka yang belum memiliki dasar resmi. Dan jangan mudah terprovokasi oleh judul yang dibuat terlalu bombastis. Pegang prinsip ini, tunggu pengumuman resmi, cek data pribadi, dan pastikan rekening aktif.
Jika memang PP 2026 telah ditekan dan proses teknis berjalan lancar, maka insya Allah rapelan dan THR akan direalisasikan sesuai jadwal yang ditetapkan. Bapak, Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembahasan lengkap kita dari bagian pertama sampai bagian ketiga mengenai kabar rapelan dan THR pensiunan tahun 2026. Kita sudah membahas latar belakang kebijakan, jumlah penerima yang mencapai jutaan orang, skema kenaikan bagi ASN pusat dan daerah, proses verifikasi data, kemungkinan waktu pencairan di bulan Maret hingga langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan menjelang pencairan. Semoga penjelasan ini membantu Bapak Ibu memahami situasi dengan lebih tenang dan lebih jelas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.